PSBB. Ini bagaimana implementasi dan juga penerapannya? Langsung saja saya akan sapa Wakil Wali Kota Bogor, Pak Dedi Arahim. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Dan juga wilayah yang memang belum disetujui PSBB, tapi sudah mengajukan. Berarti kita juga menunggu kabar ini. Ada Wali Kota Tangerang, Pak Arief Wismansyah. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Pak Wakil dulu, Pak. Bogor sudah disetujui nih Pak untuk menerapkan PSBB. Nah, pertanyaannya, kapan akan diterapkan dan bagaimana Pak penerapannya? Ya, pertama Alhamdulillah ya, artinya proses yang selama ini kita lakukan bersama-sama antara Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Banten dan DKI ini paling tidak sudah ada lagi kemajuan. Dari pertemuan kita terakhir dengan para gubernur, inti kita akan saling dukung. Dan salah satunya adalah kita akan mencoba mengadopsi Pergub DKI untuk diterapkan menjadi Perwali atau Perbub di masing-masing daerah. Nah, kemudian mengenai batas waktunya kapan, tadi setelah ada informasi kami lakukan koordinasi juga. Saya sudah berkomunikasi dengan Kota Bekasi, artinya kalau di PRC ini bermasalah tidak ada kesepakatan untuk paling cepat kami masih coba diskusikan kembali antar wilayah yang ada di Bodetabek ini. Iya, Pak Wakil, kalau di Jakarta kan implementasi PSBB kan tidak boleh kerumunan, kan? Tapi pengecualian untuk mereka yang satu alamat. Ini berarti sama Pak, untuk bahwa tidak boleh ojek online mengangkut penumpang. Ya, saya pikir tidak boleh diskriminatif ya. Semua daerah harus sama. Jadi nanti kalau masing-masing berbeda tentu akan menimbulkan keresahan juga. Nah, oleh karena itu kenapa pentingnya ada langkah bersama dan saling mendukung, itu tujuannya untuk implementasi ini agar memang bisa efisien atau terkontrol lah semuanya. Oke. Kalau begitu mengenai hal lain ini Pak Wakil, ketika PSBB dilakukan DKI Jakarta, yang dilakukan Pak Asep dan juga rekan-rekan adalah memfilter mereka yang masuk, mereka yang kemudian mengantar barang-barang atau juga sembako, dan juga sektor-sektor pekerjaan yang diperbolehkan. Nah, kalau dari Bogor berarti menghalau mereka untuk tidak menuju DKI Jakarta juga. Ini bagaimana kemudian nanti pelaksanaannya Pak? Ya, untuk yang dikecualikan tentu kita perbolehkan. Antara Jakarta dengan Bogor kan tentu kan jaraknya sangat tipis ya. Artinya seperti yang dipersyaratkan oleh DKI, logistik, kemudian juga bahan pokok tetap bisa melangsungkan kegiatan, ya kita sama-sama mendukung. Kan sama-sama. Mungkin sayur mayur bisa dari Bogor gitu kan. Kemudian yang dari DKI hal-hal lain, obat-obatan dan lain, tentu kita harus koordinasi di situ. Kronologi seperti apa yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor untuk bisa membuat masyarakat yang tidak berkepentingan tidak menuju DKI Jakarta atau tidak keluar dari Kota Bogor? Berarti apa? Di stasiun-stasiun kereta juga ada petugas yang kemudian mengecek apa kepentingan mereka? Tidak sedetil itu ya, tetapi kita memang melakukan ada 10 checkpoint ya, yang nantinya ditujukan untuk melakukan filtering. Jadi jangan semua orang yang selama ini seolah-olah masih ada kebebasan untuk kesana kemari, saat ini sudah ada pembatasan-pembatasan yang lebih ketat. Dan yang pasti dengan diberlakukannya Permenkes ini, kita punya cantolan hukum. Kalau kemarin 6 poin dari PSBB ini kan sudah dilakukan. Larangan untuk peribadatan, kemudian juga jam operasional yang dibatasi dan seterusnya itu sudah dilakukan, hanya tidak ada cantolan hukumnya. Dengan adanya PSBB ini maka akan ada satu kepastian lah bagaimana penegak hukum juga bisa menegakkan aturan dan lain-lain. Iya, daerah penyangga ditahan dulu mungkin Pak Dedi. Daerah penyangga memang bukan Bogor, Depok dan juga Bekasi. Ini Tangerang juga memang banyak sekali masyarakat di Tangerang yang kerja di DKI Jakarta. Tapi belum disetujui nih untuk PSBB. Ini bagaimana ini kemudian Pak Wali? Bogor, kalau Bogor ini bagaimana kemudian menjelaskan kepada masyarakat Pak Wakil bahwa pembatasan sosial berskala besar harus seperti ini, harus seperti itu. Ini bagaimana? Karena kata Pak Asep ini masih banyak yang nggak mengerti. Iya, sebetulnya masyarakat mengerti, masyarakat paham, cuman pura-pura gitu kan. Jadi artinya begini, media sudah banyak sekali memberitakan dan menginformasikan hal-hal terkait dengan COVID. Bagaimana resikonya, bahkan negara-negara lain yang sedang menghadapi pun kan sudah kita tahu sendiri resikonya seperti apa. Bahwa COVID ini kan tidak ada obatnya. Kemudian juga
kenapa kita harus lakukan upaya pencegahan bukan kuratif, karena memang ketidakmampuan bidang medis kita menangani apabila terjadi outbreak. Nah, saya pikir teman-teman dari pelajar, mahasiswa ya, yang selama ini sudah berada di rumah, itu juga kita bisa gerakkan sebagai salah satu tim monitoring ya. Kalau orang masih kelalang keliling, masih jalan-jalan ke sana kemari, ini pelajar mahasiswa ini sudah jadi korban loh. Mereka sudah lama nggak sekolah, mereka pengen ketemu teman-temannya di sekolah. Mereka ini kan juga kangen gitu kan. Nah, mereka lah yang sebetulnya bisa juga mengingatkan para tetangganya, orang tuanya, kemudian sekelilingnya untuk aktif. Kalau nggak beres-beres, mereka semakin lama juga ada di rumah. Ini membosankan juga buat mereka. Oke, Pak Wakil, ini kan sudah jelas untuk sektor-sektor yang diperbolehkan memasuki DKI Jakarta untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi bagaimana dengan pedagang keliling yang saat ini juga mereka bertanya, kalau saya nggak jualan ke Jakarta, saya nggak bisa makan. Tapi ada yang dibatasi dengan PSBB, seperti apa? Ya, saya pikir kan pemerintah sudah memikirkan jaring pengaman sosialnya, bahkan bantalan jaring pengaman sosial pun dipikirkan. Bayangkan, sekarang ini kan sebetulnya pemerintah sudah concern ya, sudah peduli dengan rakyat. Buktinya apa? Setiap daerah itu punya namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bogor aja ada 71.000 kepala keluarga yang sudah terdaftar, dan mereka setiap bulan mendapat program namanya program Keluarga Harapan, di mana masing-masing dapat 150 sampai 200 ribu untuk sembako. Jadi sebetulnya ini sudah ada. Kemudian dengan adanya miskin baru akibat corona ini, pemerintah pun memberikan perhatian. Bahkan ada juga namanya kartu prakerja. Prakerja ini kepada mereka dunia usaha maupun mereka yang korban akibat virus corona ini ya, sehingga di PHK dan memang usahanya terhambat. Sudah ada pemerintah mekanisme. Pak Wakil, terima kasih. Kita tunggu bagaimana implementasi yang dilakukan di wilayah Bogor. Terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin sesaat lagi saya akan tanyakan kepada Pak Asep bahwa